Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita jumpa lagi pada acara pembelajaran jarak jauh dari Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah baik ya. Ibu berharap dan ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kalian yang sedang sakit, ibu berharap dan doakan semoga kalian semua diberi kesembuhan agar bisa kembali lagi belajar seperti biasanya. Pada hari ini kita telah sampai pada tema 3, yaitu tentang makanan sehat, subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasanya anak-anak ya, sebelum mulai belajar kita diharuskan atau diwajibkan untuk apa anak-anak? Ya, berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk apa sih berdoa itu guru? Untuk supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapat ilmu yang berkah dan semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, untuk yang beragama muslim akan ibu sertakan doa atau video tentang bacaan sebelum belajar ya. Dan untuk yang non muslim, kita semuanya bersama-sama berdoa dalam hati saja. Dan untuk berdoa, mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Selesai berdoanya, alhamdulillah ya anak-anak. Nah, ibu mau ingatkan lagi nih satu hal penting ya di masa seperti ini, yaitu apa anak-anak? Ya, di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan apa anak-anak? Mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa sih protokol kesehatan itu? Nah, akan ibu cantumkan, ibu tayangkan video berikut ini. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita harus mengetahui apa dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan yang pertama adalah siswa dapat mengetahui kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua adalah siswa dapat menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga adalah siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang keempat adalah siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya.
Anak-anak, coba perhatikan dari gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari gambar makanan sehat. Coba kalian perhatikan di situ. Di situ terdapat makanan pokok yang biasanya mengandung karbohidrat, lalu ada lauk pauk yang mengandung protein, ada sayur dan buah yang mengandung vitamin, serta susu yang kaya akan nutrisi. Sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia membutuhkan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun, tidak semua makanan baik untuk tubuh manusia. Nah, bagaimana makanan yang baik untuk tubuh manusia? Yaitu makanan yang sehat tentunya ya anak-anak. Nah, makanan sehat itu mempunyai beberapa kriteria dan pengertiannya. Berikut ini adalah pengertian tentang makanan sehat. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari makanan sehat, tentunya kalian juga sudah mengetahui pula jenis-jenis dari makanan sehat yang ada di sekitar kita. Bisa jadi kalian mengetahuinya dari contoh iklannya. Nah, Ibu akan sajikan gambar iklan berikut ini. Kan pasti sudah sering melihat iklan ya di televisi, di majalah, di koran. Nah, berikut ini akan Ibu sajikan tayangan tentang pengertian dari iklan. Memahami lagi apa itu iklan, berikut ini Ibu akan sajikan contoh iklan makanan sehat berikut penjelasannya. Untuk lebih memahami lagi apa itu iklan, berikut ini Ibu akan sajikan contoh iklan makanan sehat berikut penjelasannya. Setelah kalian mengamati contoh iklan makanan sehat tersebut, tentunya kalian sudah bisa mencari ya apa kata kunci dari iklan tersebut dan apa tujuan dari iklan yang barusan kalian lihat tadi. Ya, kata kuncinya adalah pertumbuhan otak anak. Tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak orang untuk mengkonsumsi makanan bergizi agar otak anak berkembang dengan baik. Makanan sehat banyak ragam dan jenisnya. Salah satu contohnya adalah susu. Susu yang berasal dari sapi sangat baik untuk kesehatan. Kalian tahu apa itu sapi? Ya, sapi adalah sejenis hewan herbivora atau hewan yang memakan
tumbuhan. Makanan utama dari sapi adalah rumput. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas juga tentang hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia diantaranya yaitu kerbau, kambing, domba, rusa, kijang, dan sapi. Yang akan Ibu bahas pada tema kali ini adalah tentang sapi. Berikut adalah pengertian dari hewan ruminansia. Pada bahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Tahu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan memamah biak. Contoh dari hewan ruminansia diantaranya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan dan organ pencernaan pada salah satu hewan ruminansia. Yang akan kita bahas adalah organ pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya yaitu gigi. Gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Dan yang terakhir ada lambung. Lambung sapi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rumen, yang kedua omasum, yang ketiga abomasum, dan yang terakhir yaitu retikulum. Masih ingat apa saja tadi lambung sapi? Ya, rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Kemudian, di retikulum, makanan difermentasi kembali dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian ada abomasum. Nah, abomasum ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Sistem pencernaan pada sapi yaitu makanan atau rumput dikunyah di dalam mulut. Kemudian dilanjutkan melalui esofagus untuk disalurkan ke lambung. Dari esofagus, makanan menuju ke rumen.
Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dari rumen, makanan akan dilanjutkan atau akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah, makanan akan diteruskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Dari retikulum, makanan akan dilanjutkan ke omasum. Dari omasum, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan, yang kemudian makanan akan dibuang melalui anus. Itu tadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Setelah tadi kita membahas tentang organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia, kali ini juga kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Bagaimana sistem pencernaan pada manusia bisa kita lihat dari gambar pencernaan berikut ini. Bagaimana makanan dicerna? Makanan dicerna berawal dari mulut. Makanan masuk melalui mulut, kemudian gigi memotong-motong makanan tersebut. Setelah makanan masuk mulut, maka lidah akan mendorong makanan tersebut. Lidah dibantu oleh kelenjar ludah untuk mendorong makanan. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di sini, makanan diproses dengan didorong dan diremas-remas dalam kerongkongan. Dari kerongkongan, lalu makanan masuk ke dalam lambung. Fungsi lambung ada 3, yaitu yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampur makanan. Dan ketiga adalah memasukkan makanan ke dalam usus halus. Usus halus tempat untuk menyerap zat-zat penting dari makanan. Dari usus halus lalu masuk ke usus besar. Disinilah air diserap sampai habis. Dan pada akhirnya sisa pencernaan masuk dan berakhir di anus. Untuk lebih jelas lagi, mari kita bersama-sama saksikan video tentang proses pencernaan pada manusia berikut ini. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali.
Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah anak-anak, itulah pembelajaran dari Ibu untuk hari ini ya. Kalian harus tetap semangat walaupun masa pandemi ini belum berakhir. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu ya. Untuk selanjutnya masih banyak lagi materi yang akan Bapak atau Ibu sampaikan dari guru-guru Kecamatan Harjamukti ini. Dan terakhir ya, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan ya. Dan untuk hari ini Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.